Selamat pagi guys. Oke, hari ini tanggal 31 Desember 2020. Hari ini adalah hari penghujung di tahun 2020 guys. Oke. Ya ini belum mandi sih guys. Pagi-pagi ya kan ya. Supaya apa yang terlintas ini bisa langsung saya ucapkan ya kan guys. Oke guys, kita akan melakukan flashback ya, flashback untuk 2020 ya, yang akan mungkin saya mulai per quarter, per 3 bulan ya, supaya kita bisa melihat, kita bisa introspeksi, kita bisa refleksi dari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita alami ya. Ikuti terus guys. Oke, mari kita melakukan flashback guys ya. Jadi flashback 2020 ya. Nah, oke. Flashback ini mungkin saya akan bagi menjadi per quarter ya. Jadi per 3 bulan. Nah, quarter pertama Januari sampai dengan Maret 2020. Ya, sebetulnya sih di awal-awal di Januari 2020 itu masih belum signifikan lah ya pengaruh dari pandemik ini. Nah, tapi secara umum juga 2020 di Januari dan Februari ini mulai dengan agak slow guys, ya kan ya. Ya, pandemik ini kabarnya sudah ada sejak akhir November dan juga Desember 2019. Tapi karena kita tidak ada pengalaman menghadapi pandemik seperti ini, ya bisa dibilang mungkin ini 40 tahun, 50 tahun lalu nggak ada yang seperti gini gitu ya, sehingga kita tidak siap ya. Nah, Januari Februari 2020 itu masih bisa dibilang oke ya, tapi Maret ya itu sudah mulai ya kan ya, khususnya kita ngomong di Indonesia. Nah, sampai di pertengahan Maret itu kondisi membuat kita ini menjadi khawatir dan mungkin lebih tepatnya takut guys ya kan, sehingga untuk Roso sendiri, untuk saya juga sempat kita harus menghentikan operasi selama kurang lebih 11-12 hari lah ya kan ya, sambil kita melihat bagaimana kira-kira penanganannya, karena pada saat itu juga belum ada instruksi acuan yang bisa membantu kita. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa periode pertama ini adalah periode yang kebingungan ya. Nah, tapi tidak apa-apa, karena periode ini membuat kita menjadi mawas diri, introspeksi. Kira-kira begitu guys untuk periode pertama, karena memang di sini belum ada acuan ya, sehingga banyak yang bingung. Nanti kita lanjutkan ke periode kedua, kuartal kedua. Oke, yuk teruskan untuk lihat. Makasih. Halo guys, kita kembali untuk quarter kedua ya. Oke, quarter kedua itu bulan April, Mei, dan Juni. Ini adalah 3 bulan yang sangat-sangat berat guys. Kalian juga pasti merasakannya ya kan ya. Bagaimana bisnis ya kan, bagaimana kantor segala macam dan usaha yang lainnya itu drop ya kan ya. Minimum mungkin saya rasa 60%, 70%, 80% lah dropnya. Bahkan ada yang sampai tidak kuat ya guys ya. Nah, kalau kita mengibaratkannya, kita ini sedang mengendarai kapal ya di samudera, banyak kapal di samudera sedang berlayar ya kan ya, apapun ukurannya. Ini kita sedang kena badai Pak. Badai yang memang lumayan besar ya kan ya. Nah, tinggal bagaimana nahkoda atau kapten kapal ini menghadapinya, mensiasatinya ya kan ya. Ada yang kembali pulang ya kan ya, mungkin ada yang juga menerabasnya, atau ada yang mensiasati dengan teknik-tekniknya ya kan ya. Supaya apa? Supaya
si kapal ini selamat, supaya kapal ini bisa melaluinya, ya kan ya. Nah, inilah di kuartal kedua ini banyak terjadi perubahan pola usaha, ya kan. Banyak terjadi pergeseran, ya kan, dari offline ke online. Nah, di mana kita juga dipaksa untuk belajar cepat, ya kan ya. Biarpun memang belum dapat intinya, tapi harus dilakukan supaya apa? Supaya usaha ini bisa masuk ke kuartal ketiga dengan adanya kenaikan, berapapun itu kenaikannya. Ya, jadi kuartal kedua ini mengajarkan kita untuk survival, betul-betul survival, ya kan ya guys ya. Jadi kalian juga pasti akan merasakan bagaimana beratnya, tapi hasil dari kita melewati kuartal kedua ini menjadi dasar untuk masuk ke kuartal ketiga dan disempurnakan lagi masuk ke kuartal keempat, dan 2020 akan berakhir menjadi modal untuk kita masuk ke 2021. Oke, kira-kira begitu. Kita lanjut nanti ke kuartal ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke kuartal ketiga, guys, ya. Kuartal ketiga itu pada dasarnya kita sudah mempunyai pola penanganan, pola menghadapi 2020 ini, tapi memang belum sempurna. Oke, kondisi di kuartal ketiga bulan Juli, Agustus, September, ya, ada adjustment positif, ya kan, di pergerakan secara umum, tapi memang belum bisa get back, ya. Ya, kalau ibaratnya di kuartal 1 itu kita sebagai manusia itu tiarap, ya kan ya. Terus kemudian kuartal kedua itu kita baru ingin bangkit, ya dalam posisi seperti pull up, ya kan ya. Nah, terus kemudian kuartal ketiga ini ibaratnya kita berusaha untuk jongkok, guys, ya kan ya. Ya kan, dengan beban yang ada di pundak, ya kan ya. Tapi kita sudah mempunyai model, yang model itu harus dites kembali, ya kan ya. Bagaimana kita melakukan usaha, bagaimana kita melakukan menjalankan roda kepemimpinan pemerintah, perusahaan juga, dan juga bagaimana para medis itu juga melakukan tugasnya untuk menyokong, ya kan ya, pandemik ini supaya bisa mereda. Ya, secara umum di kuartal ketiga itu kita sudah mulai ada model yang memang harus disempurnakan lagi. Tapi di kuartal ketiga ini saya bilang kepercayaan diri sudah muncul meskipun belum maksimum, ya kan ya. Beberapa orang, ya kan ya, menghadapinya bukan dengan ketakutan, tapi dengan kewaspadaan yang tetap beraktivitas. Maaf, itu di belakang ada yang sedang golf. Oke ya. Nah, secara umum kuartal ketiga itu menjadi fondasi untuk masuk ke jenjang yang berikutnya, guys. Dan secara positif juga saya bisa bilang, ya kan ya, memang usaha sudah mulai bergerak meskipun masih up and down. Tapi dibanding kuartal kedua, wow, itu benar-benar ya, tes mental, ya kan ya, waduh, tes psikis, tenaga, bahkan banyak korban juga, ya kan, karena belum mengerti menghadapi pandemik ini, ya kan ya. Nah, kuartal ketiga ini adalah kuartal di mana kepercayaan diri, ya kan ya, sudah mulai bisa dibangun, ya kan ya. Ketakutan mulai bisa dikikis, guys, ya kan ya, sehingga kita bisa menatap nextnya dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Oke. Halo lagi. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke kuartal keempat, guys, ya. Ya, bermodalkan apa yang sudah kita lalui di kuartal 1, 2, dan 3. Ya. Nah, terutama di kuartal 2 dan 3. Nah, ini kita kemudian menjadi punya tools, tools untuk diuji coba kembali di kuartal keempat ini, ya.
Nah, penyesuaian tetap ada, ya kan ya, karena kondisi secara umum ini masih ada, yaitu pandemik. Tapi model-model baru dalam berusaha, model-model baru dalam berdagang, model-model baru dalam bekerja, serta bersosialisasi itu juga sudah mulai terbentuk. Ya, tinggal di shaping lagi, guys. Ya, khusus untuk misalnya F&B, khusus misalnya mungkin untuk coffee shop, ya kan ya, itu juga yang jelas ini produk take away, kemudian lokasi outdoor, ya kan ya, terus kemudian kebersihan, serta juga mungkin online, ini menjadi salah satu kunci yang mungkin kita bisa tes kembali di 2021, pastinya dengan tetap melihat dan peluang dan juga pola-pola yang akan kemudian bisa dikembangkan kembali, ya. Titik terang dalam vaksin juga sudah ada, sehingga nantinya kita percaya 2021 itu akan menjadi peluang baru, ya kan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan pastinya, guys, ya. Tetap waspada, jangan takut, semangat tinggi, ya kan ya. Supaya apa? Supaya positif thinking, positif aura itu bisa ada, yang mana itu kita pergunakan untuk melanjutkan sendi-sendi kehidupan di 2021 nanti, ya. Jadi kira-kira begitu flashback atau napak tilas 2020 ini, guys. Tetap semangat, tetap sehat, tetap aktif, dan jangan lupa selalu berdoa, dan protokol kesehatan adalah yang tertinggi. Tapi jangan takut untuk bisa melangkah maju. Tuhan memberkati.